Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja responsi kalkulus 2 pertemuan keempat. Ini masih sama seperti pertemuan ketiga. Kita bahas fungsi dua ubah. Di sini kita akan membahas penggunaan turunan pada fungsi dua ubah. Di sini ada dua bahasan, yaitu ada maksimum dan minimum, dan yang kedua ada teorema Lagrange. Untuk yang pertama itu maksimum dan minimum. Nah, kita akan bahas maksimum dan minimum. Pada fungsi satu berubah, yaitu y sama dengan fx, itu dapat dicari nilai x0 pada daerah definisi y sama dengan fx, di mana fungsi y sama dengan fx mencapai maksimum atau minimum dengan cara mencari nilai turunannya sama dengan 0. Nah, kenapa di sini nilai x0? Karena daerah definisi dari fungsi satu berubah itu merupakan interval. Nah, interval tersebut adalah bagian dari garis bilangan real. Gitu. Makanya dari itu di sini hanya terdapat satu buah nilai, itu x0. Dengan menyelesaikan persamaan ini, kita akan peroleh nilai x0-nya, gitu ya. Nah, sama halnya seperti pada fungsi dua berubah, yaitu z sama dengan fx, y, dapat dicari titik P0 sama dengan x0, y0 pada daerah definisi fungsi z. Nah, misalkan S. Kenapa di sini P0 itu adalah titik? Karena daerah definisi dari fungsi dua berubah itu merupakan bidang ya, di bidang. Jadi makanya dia diperoleh titik. Jadi dia ada dua nilai, yaitu x0 dan y0 gitu ya. Nah, misalkan daerah definisi itu adalah S, di mana fungsi z sama dengan fx, y mencapai nilai maksimum ataupun minimum. Nah, sama seperti fungsi satu berubah, untuk mencari nilai maksimum dan minimum itu dengan cara mencari nilai turunannya sama dengan 0. Turunan pertama. Nah, karena di sini ya, terdapat dua variabel atau dua berubah, maka di sini terdapat dua buah persamaan, yaitu turunan terhadap x dan turunan terhadap y gitu. Nah, kedua persamaan ini itu dapat kita notasikan seperti ini. Nah, ini dibaca grad f sama dengan 0. Nah, di sini 0-nya ini adalah vektor. Ya, vektor 2 kali 1. Nah, jadi ini vektor ini tergantung ubah. Tergantung banyak peubahnya. Jadi kalau peubahnya lebih dari 2, ya berarti di sini vektornya lebih dari 2. Jadi misalkan 3 peubah, berarti di sini 0-nya ada 3, 0, 0, 0 gitu ya. Nah, jadi grad di sini ini merupakan vektor yang berisi turunan. Turunan pertama terhadap masing-masing variabel di P. Jadi P-nya ini ada X, ada Y. Ya. Jadi kalau misalkan di sini ada misalkan X1, X2, X3, X berapa misalkan. Nah, berarti di sini juga isinya juga adalah sebanyak itu. Jadi tergantung banyak P-nya ya. Jadi nggak mesti 2 di sini. Jadi di sini grad ini itu sama aja seperti ini. Fx, Fy itu sama dengan 0,0. Jadi di sini Fx sama dengan 0, Fy sama dengan 0. Jadi di sini ada dua persamaan diperoleh dari sini. Jadi bentuk ini juga bisa kita tulis seperti ini, sama saja. Nah, di sini ada definisi titik ekstrim dan nilai ekstrim global. Nah, andaikan suatu fungsi f terdefinisi pada daerah S yang tadi yang kita misalkan, dan P0 yang kita cari sebelumnya, ini terdapat di S. Jadi ada di S. Nah, jadi maka berlaku 3 kemungkinan di bawahnya ini. Jadi f P0 atau f nilai fungsi f di titik P0
merupakan suatu nilai maksimum global dari F pada S jika untuk setiap titik di F, nilai fungsi di semua titik, ya, nilai fungsi di semua titik itu selalu lebih kecil, selalu lebih kecil dibandingkan nilai di titik P0. Maka F P0 ini merupakan suatu nilai maksimum global. Dan sebaliknya, ketika F0 ini lebih kecil dari seluruh titik di seluruh nilai di seluruh titik, maka nilai F0 ini merupakan suatu nilai minimum global. Nah, ketika dia memenuhi 1 dan 2, maka dia merupakan suatu nilai ekstrim global. Jadi ketika dia memenuhi 1 atau 2, maka dia merupakan suatu nilai ekstrim global. Gitu ya. Jadi memenuhi salah satu saja, jadi dia jadi merupakan suatu nilai ekstrim global. Nah, dari tadi kita membicarakan global dan global. Nah, jadi lawannya global itu ada yang namanya lokal di sini. Nah, apa yang dimaksud dengan global, apa yang dimaksud dengan lokal? Nah, maksudnya kalau global itu adalah ketika titik ekstrim yang kita dapatkan itu berada pada daerah definisi dari fungsinya. Namun kalau lokal hanya berada pada bagian dari daerah definisi saja. Jadi hanya sebagian. Nah, misalkan daerah definisi dari suatu fungsi f adalah S. Misalkan daerah definisinya adalah S. Dan T itu bagian dari S. Ya, jadi T itu merupakan bagian dari S. Nah, jika P0 itu berada di S, maka Fp0 itu merupakan nilai ekstrim global. Dan titiknya itu merupakan titik ekstrim global. Dan jika P0 itu berada pada T, maka Fp0 itu merupakan nilai ekstrim lokal. Dan titiknya P0 itu merupakan titik ekstrim lokal. Itu. Nah, di sini ada contoh. Tentukan nilai ekstrim global dari f x, y sama dengan x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan minus 4x. Nah, caranya berarti pertama kita akan mencari daerah definisi dari fungsi f. Karena di sini suatu polinomial, persamaan polinomial, maka nilai fungsi f ini terdefinisi untuk seluruh bilangan x dan y apapun. Jadi dia terdefinisi untuk seluruh bilangan real pada bidang x, y. Gitu. Oleh karena itu S-nya dari definisinya itu adalah R2 gitu ya. Ini notasi dari bidang XY R2 gitu. Bacanya R2 seperti itu. Nah, agar F maksimum atau minimum, maka turunan terhadap X sama dengan turunan terhadap Y ini harus sama dengan 0. Itu. Nah, berarti dengan cara itu kita cari turunan terhadap X sama dengan 0 adalah turunan terhadap X itu adalah 2X min 4 sama dengan 0. Maka dari itu diperoleh X sama dengan 2 dan turunan terhadap Y sama dengan 0, yaitu 8Y sama dengan 0. Nah, diperoleh Y-nya adalah sama dengan 0. Nah, sehingga titik kritisnya yaitu P0 sama dengan X0, 0 yaitu adalah 2,0 dengan nilai di titik 2,0 itu adalah min 4. Gitu ya. Nah, kita belum tahu min 4 ini merupakan nilai maksimum atau minimum ya. Kita baru tahu dia merupakan titik kritis gitu. Nah, cara menentukan dia merupakan nilai
maksimum atau minimum bagaimana? Nah, kita dengan cara merubah atau memanipulasi persamaan ini. Jadi fungsi ini kita manipulasi ya sedemikian sehingga kita mendapatkan yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, di sini kita manipulasi x kuadrat min 4x. Nah, x kuadrat sama min 4x-nya itu kita gabungkan, itu menjadi x min 2 kuadrat sama min 4. Dengan cara apa? Dengan cara kuadrat sempurna. Nah, setelah itu kita dapatkan x min 2 kuadrat min 4. Nah, dan 4y kuadratnya ini ya tinggal plus A ditambah di sini aja ya. Jadi kita peroleh persamaan seperti ini. Nah, karena x min 2 kuadrat itu lebih besar sama dengan 0 dan 4y kuadrat juga lebih besar sama dengan 0, maka dari itu nilai ini itu selalu lebih besar dari min 4. Karena di sini lebih besar dari 0 dikurangi min 4 ya selalu lebih besar dari min 4 pastinya ya kan. Nah, jadi oleh karena itu di sini lebih besar dari min 4. Nah, karena dia selalu lebih besar dari min 4, maka fp0 sama dengan min 4 ini merupakan nilai minimum. Itu karena untuk setiap P di S itu fp0 selalu kurang dari fp atau seluruh nilai fungsi di sini itu selalu lebih besar daripada di titik P0 seperti itu. Nah, selanjutnya ada teorema titik kritis. Nah, sebelumnya yang kita bahas itu titik kritis itu yang ini, yang titik stasioner. Jadi, titik di mana titik stasioner merupakan titik di mana turunan dari fungsinya itu sama dengan 0. Nah, kita baru meninjau yang nomor 2 ini. Di sini ternyata ada tiga poin. Jika fp0 adalah suatu nilai ekstrim, maka p0 haruslah suatu titik kritis, yaitu p0 berupa salah satu dari ketiga ini. Nah, yang pertama itu adalah suatu titik batas dari S. Jadi si S ini semisal daerah S itu merupakan daerah dari sebuah lingkaran, semisal. Berarti batasnya itu adalah pinggirannya dari lingkaran itu ya. Nah, berarti kita harus mencari suatu nilai-nilai di titik pinggirannya itu. Nah, jadi suatu titik kritis itu juga bisa diperoleh dari pinggiran dari batas dari definisinya ya. Nah, yang kedua ini adalah titik stasioner, itu yang tadi, jadi turunannya sama dengan 0. Dan yang terakhir itu adalah titik singular. Jadi di mana titik singular ini adalah titik yang menyebabkan turunannya itu tidak ada, seperti itu. Turunan dari fungsi itu tidak ada di titik tersebut. Jadi, contohnya semisal fungsi f sama dengan mutlak x. Nah, itu nilai minimumnya itu di 0,0 gitu. Maka dia jadinya ada minimumnya yaitu di 0,0. Dan nilai 0,0 itu juga merupakan titik singular gitu. Karena turunan di titik 0,0 itu tidak ada untuk fungsi y sama dengan mutlak x seperti itu. Selanjutnya di sini ya untuk mencari nilai maksimum dan minimum itu kita juga bisa menggunakan yang namanya uji turunan parsial kedua. Nah, bedanya kalau di uji turunan parsial kedua itu yang kita cari adalah di titik lokal ya, maksimum dan minimum lokal di sini. Jadi hanya lokal, bukan global. Tapi kalau melalui definisi tadi itu kita mencari di globalnya. Jadi mencari globalnya ya. Nah, di sini teorema mengatakan andaikan fx y mempunyai turunan parsial kedua,
yang kontinu di persekitaran. Jadi dia hanya di persekitaran saja, di titik x0, hanya di persekitaran dari x0, y0 gitu. Jadi nggak seluruhnya, makanya di situ lokal ya. Dan turunan terhadap f atau grad f itu sama dengan 0. Jadi turunan terhadap x itu sama dengan 0, turunan terhadap y juga sama dengan 0 seperti itu. Nah, misalkan d sama dengan d x0, y0 itu sama dengan itu. Turunan kedua terhadap x dikalikan turunan kedua terhadap y dikurangi dengan turunan kedua terhadap x dan y dikuadratkan. Nah, itu kita fungsi ini fungsi lagi persamaan ini kita akan gunakan untuk menguji. Kita gunakan untuk menguji titik yang kita peroleh berdasarkan turunan pertama. Jadi turunan pertama tadi kan kita peroleh titik x0, y0. Nah, setelah itu kita uji dengan persamaan ini seperti itu. Dengan persamaan ini kita uji. Nah, di sini ada 4 kemungkinan. Nah, yang pertama itu ketika d-nya lebih besar dari 0 dan fxx-nya di titik tersebut itu kurang dari 0, maka f di titik x0, y0 itu merupakan nilai maksimum lokal. Nah, ketika d-nya lebih besar dari 0 dan fxx-nya lebih besar dari 0, maka nilai f di titik x0, y0 merupakan nilai minimum lokal. Nah, dari sini yang poin ketiga, ketika d-nya kurang dari 0, maka kita nggak perlu lagi mengevaluasi titik tersebut. Jadi otomatis titik tersebut sudah pasti bukan merupakan nilai ekstrim. Jadi melainkan dia merupakan titik pelana. Jadi dia bukan titik x0, y0 itu kita nggak usah cek lagi ya. Jadi disitu udah pasti dia bukan merupakan titik ekstrim juga. Jadi di sini melainkan x0, y0 itu juga merupakan titik pelana seperti itu. Nah, dan poin yang terakhir itu jika d-nya sama dengan 0, maka kita nggak bisa menyimpulkan bahwa titik x0, y0 itu maksimum atau minimum. Jadi nilai f di titik itu juga maksimum atau minimum kita nggak bisa ngambil kesimpulan gitu. Ketika d-nya itu sama dengan 0 gitu. Nah, di sini ada contoh. Contoh kedua, tentukan jarak minimum permukaan z kuadrat sama dengan x kuadrat y plus 4 terhadap pusat. Nah, pusat di sini maksudnya pusat di ruang. Jadi karena di sini kita bahas permukaan, fungsi 2 ubah, maka kita tinjaunya pada ruang ya, ruang 3 dimensi jadinya ya. Jadi titik pusat di sini maksudnya adalah titik 0,0,0. Jadi x-nya 0, y-nya 0 dengan nilai fungsi di x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 itu adalah 0. Jadi titiknya 0, x-nya 0, y-nya 0 dan z-nya 0 seperti itu. Ini maksudnya pusat itu gitu. Biasanya misalkan titik P ini adalah titik-titik pada permukaan. Jadi pada permukaan itu. Pada permukaan Z kuadrat sama dengan X kuadrat Y plus 4. Jadi titik P itu adalah titik-titik di fungsi itu. Persamaan itu, permukaan itu. Gitu ya. Nah, jaraknya antara titik P dengan titik 0,0,0 tadi itu adalah dengan cara apa? Dengan cara rumus jarak ya. Rumus jarak itu kan kalau dua titik gimana? Tinggal akar dari X min 0 karena di sini terhadap 0 ya. Jadi terhadap 0,0,0 makanya di sini X min 0 kuadrat plus Y min 0 kuadrat plus Z min 0 kuadrat diakarkan seperti itu. Itu D-nya. Jadi D kuadratnya itu sama aja X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Gitu ya. Nah, setelah itu substitusikan Z-nya sama, tadi kan Z-nya itu sama dengan X kuadrat Y plus 4. Substitusikan ke dalam sini, diperoleh persamaan yaitu D kuadratnya itu adalah kita misalkan suatu fungsi yaitu F gitu ya.
Nah, di sini ada x kuadrat plus y kuadrat plus x kuadrat y plus 4. Nah, berarti dengan cara itu kita akan mencari suatu nilai minimum untuk D. Jadi dengan cara kita bukan, maksudnya tujuan kita untuk mencari nilai minimum untuk D. Jadi kita sama saja kita mencari nilai minimum dari kuadratnya itu juga sama. Jadi jika kuadratnya itu minimum, maka nilai D-nya pun juga akan minimum. Jadi nilai tanpa kuadrat pun juga akan menjadi minimum juga seperti itu. Jadi kita akan meminimumkan fungsi ini, ya, persamaan ini, fungsi ini, ya. Dengan cara seperti tadi, kita cari apa? Turunannya sama dengan 0 ya, turunan pertamanya. Jadi terhadap X itu 0, terhadap Y sama dengan 0. Nanti diperoleh seperti ini. Diperoleh seperti ini. Nah, setelah itu kita di sini caranya adalah saya mengeliminasi suatu variabel. Ya, kita mencari salah satu dulu. Jadi yang kita cari adalah X dulu. Nah, di sini dengan cara kita menghilangkan Y. Caranya gimana? Dengan cara ini kita kalikan dengan X. Kalau ini kita kalikan dengan X, maka jadinya 2XY plus X pangkat 3. Setelah itu kita kurangkan, didapat 2X min X pangkat 3 sama dengan 0. Nah, setelah dari sini diperoleh X-nya sama dengan 0 dan atau X-nya sama dengan plus minus akar 2. Nah, dari sini kita substitusi lagi ke 4 atau ke 3, terserah. Tapi di sini saya masukkan ke dalam persamaan 4. Itu didapat Y sama dengan 0 dari sini. Dan dari sini kita peroleh Y sama dengan minus 1. Jadi kalau misalnya kita masukin ke persamaan 3 juga sama saja hasilnya juga seperti ini. Ya. Jadi kita peroleh 3 titik kritis yaitu 0,0, akar 2, min 1, dan min akar 2, min 1. Seperti itu. Min 1, sorry. Jadi akar 2, min 1 dan min akar 2, min 1. Jadi ada 3 titik kritis. Nah, untuk mengecek setiap titik kritisnya itu kita perlukan ini tadi ya. Dalam D tadi kan persamaan D kita butuhkan ini. Fxx, Fyy, dan Fxy. Jadi Fxx-nya itu adalah 2 plus 2y, Fyy-nya adalah 2, dan Fxy-nya adalah 2x. Seperti itu. Nah, setelah itu kita peroleh D-nya itu adalah D besarnya, ya. Persamaan yang buat nguji tadi diperoleh 4 plus 4y min 4x kuadrat. Seperti itu. Nah, ketika D-nya sama dengan D-nya di titik plus minus akar 2, min 1 itu sama dengan min 8, ternyata dia kurang dari 0. Nah, sehingga di antara akar 2, min 1 dan min akar 2, min 1 itu bukan merupakan titik ekstrim. Jadi dia dua titik ini bukan merupakan titik ekstrim. Jadi kita nggak perlu mengevaluasi lagi titik tersebut. Jadi setelah itu kita uji tadi titik yang lainnya itu 0,0. Nah, berarti D di titik 0,0 itu sama dengan 4. Ternyata dia lebih besar dari 0. Nah, dan setelah itu kita uji lagi. Apakah nilai di turunan kedua terhadap X itu di titik 0,0 itu lebih besar dari 0 atau kurang dari 0? Nah, ternyata Fxx-nya di titik 0,0 itu adalah 2. Ternyata dia lebih besar dari 0. Jadi titik 0,0 itu merupakan titik ekstrim. Gitu ya. Nah, tapi titik ekstrimnya di sini merupakan titik apa? Titik minimum. Ya. Nah, sehingga D itu tadi kan D kuadrat itu sama dengan Fxy. Ya. D itu tadi sama dengan D kuadrat itu sama dengan Fxy. Sehingga D itu sama dengan akar dari Fxy. Jadi D sama dengan akar dari, karena di sini adalah titiknya 0,0, berarti nilai minimumnya adalah tinggal kita masukkan aja 0,0 ke fungsi yang awal tadi, yang F tadi. Itu jadinya akar dari 4. Itu sama dengan 2, merupakan nilai minimum. Berarti karena nilainya minimum ini, maka jaraknya pun
minimum seperti itu. Nah, di sini selanjutnya bahasan yang terakhir itu ada teorema Lagrange. Jadi di sini teorema Lagrange di sini adalah sebuah metode untuk mencari nilai maksimum dan minimum juga. Tetapi di sini dengan cara yang berbeda. Jadi sebelumnya kita mencari titik kritis itu melalui turunan pertama seperti tadi, ya. Sama ini juga sama turunan pertama. Namun di sini berbedanya di sini ada suatu faktor pengali. Ya, jadi di sini ada faktor pengali. Nah, nanti ini yang disebut namanya pengali Lagrange. Seperti itu. Nah, setelah itu bunyinya teorema Lagrange itu seperti ini. Untuk memaksimumkan atau meminimumkan Fp. Jadi Fp di sini maksudnya Fx, Y ya, karena kita bahasnya fungsi dua pengubah. Nah, dengan kendala. Nah, di sini perbedaannya. Jadi metode ini adalah metode yang untuk menyelesaikan masalah nilai ekstrim itu dengan kendala. Jadi di sini ada kendalanya yaitu G sama dengan 0, yaitu Gx, Y sama dengan 0 seperti itu. Nah, dari kedua ini aku harus menyelesaikan sebuah sistem persamaan. Nah, sistem persamaannya itu adalah ini. Jadi grad Fp, yaitu maksudnya grad F sama dengan lambda kali grad G. Jadi grad F di sini itu adalah yang tadi, jadi turunan terhadap X, turunan terhadap Y sama dengan lambda kali turunan terhadap X, G terhadap X, dan turunan G terhadap Y gitu. Jadi dari sini diperoleh dua persamaan, yaitu Fx sama dengan lambda Gx, yang kedua Fy sama dengan lambda Gy. Dari yang persamaan yang atas ini. Jadi kita peroleh dua persamaan dari persamaan yang pertama yang di atas. Nah, dari persamaan yang GP sama dengan 0 itu kita peroleh satu persamaan. Jadi dari sini kita menyelesaikan sistem 3 persamaan gitu. Dan juga 3 variabel karena lambdanya 1, P-nya juga 2. Jadi P-nya ada X dan Y, dan di sini ada nambahan lambda. Variabelnya ada lambda lagi 1. Jadinya 3 variabel. Jadi kita akan selesaikan 3 persamaan dengan 3 variabel seperti itu. Nah, di mana P ini merupakan titik kritis dan lambdanya merupakan pengali Lagrange. Seperti itu. Nah, bagaimana jika kendalanya itu nggak cuma satu, misalkan sebanyak N seperti itu. Nah, berarti sebanyak N, misalkan ada G1, G2, G3, dan ada sampai Gn. Itu. Nah, dengan seperti hal yang tadi di sini G-nya itu harus kita sama dengankan dengan 0. Berarti sini G ini juga misalnya GI itu adalah I sama dengan 1 sampai N ini juga sama dengan 0. Jadi G1 sama dengan 0, G2 sama dengan 0, sampai Gn sama dengan 0 seperti itu. Nah, setelah itu maka kita akan selesaikan sistem persamaan. Nah, sama seperti tadi kita akan selesaikan sistem persamaan. Nah, di sini sistem persamaannya ada banyak. Jadi di sini tergantung variabelnya ada berapa, ya. Karena di sini kendalanya ada n, berarti di sini yang pasti persamaannya lebih dari n, gitu ya. Jadi dari sini grad P di sini sama dengan lambda 1 kali grad G1 plus lambda 2 kali grad 2. Ini sama seperti yang di atas. Jadi caranya sama. Ya cuman di sini ada banyak saja fungsinya, ada G1, G2 sampai Gn ini sama saja semua. Yang di atas itu sama. Nah, jadi dari sini terdapat n persamaan. Diperoleh n persamaan. Dari yang bawah sini ya, dari yang GI sama dengan 0 ini. Jadi G1 sama dengan 0, G2 sama dengan 0, sampai Gn sama dengan 0 itu kan jadi ada n persamaan. Nah, jadi kita udah dapat n persamaan dari sini. Nah, dari yang atas ini
kita peroleh berapa persamaan. Nah, tergantung P-nya. Nah, agar sistem ini dapat diselesaikan, nah di jumlah P-nya itu harus lebih besar atau sama dengan N. Jadi jumlah variabelnya itu harus lebih besar atau lebih banyak daripada jumlah kendalanya. Atau enggak sama dengan jumlah kendalanya. Jadi bisa aja P-nya itu ada N variabel atau enggak lebih dari N variabel. Jadi kalau semisal dia kurang dari itu, kita nggak akan bisa menyelesaikan sistem persamaan tersebut. Gitu ya. Nah, di sini contoh terakhir. Jadi menggunakan metode Lagrange atau teorema Lagrange, tentukan nilai minimum atau maksimum dari f x, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat dengan kendala gx, y sama dengan xy minus 3 sama dengan 0. Nah, langkah pertama, kita akan mencari nilai grad f sama dengan lambda kali grad g. Seperti tadi, berarti grad f itu adalah turunan terhadap x. F terhadap x itu 2x. Ya, 2x. Nah, turunan f terhadap y itu 2y. Sama dengan lambda kali turunan g terhadap x itu adalah y. Turunan g terhadap y itu adalah x. Nah, setelah itu kita sama dengan ntar diperoleh sistem persamaan seperti ini. Yang dua persamaan yang pertama ini sudah kita cari di atas, yaitu 2x sama dengan lambda y dari sini. Dan yang persamaan keduanya itu adalah 2y sama dengan lambda x. Seperti itu. Berarti persamaan ketiganya ini adalah yang ini, yaitu xy minus 3 sama dengan 0 dimasukkan ke persamaan 7. Jadi di sini ada 3 persamaan. Kita harus selesaikan secara simultan. Jadi kita selesaikan secara bersamaan. Nah, di sini kita sebelum lanjut, kita sebenarnya tidak perlu untuk mencari lambda seharusnya. Tapi ada kalanya lambda itu harus dicari, ya. Supaya apa? Untuk membantu untuk pencarian nilai x dan y gitu. Jadi lambda di sini tergantung soalnya. Jadi bisa dicari, bisa juga tidak usah dicari seperti itu. Nah, dalam kasus ini lambdanya kita nggak perlu kita cari. Nah, dengan cara apa? Kita eliminasi lambdanya. Kita eliminasi, caranya gimana supaya mengeliminasi lambda? Berarti dengan cara persamaan 5 kita kalikan dengan x, persamaan 6 kita kalikan dengan y. Nah, setelah itu kita kurangkan, diperoleh yang seperti ini. Ya. Jadi yang tadi kita kurangkan persamaan 8 dan 9 kita kurangkan, diperoleh ini. Dan berarti dari sini kita juga bisa tahu x kuadrat itu sama dengan y kuadrat. Jadi kita bisa juga tahu x sama dengan y. Nah, di sini x sama dengan y di sini hanya sebagai kondisi saja. Jadi nanti ketika kita menemukan nilai y yang berbeda, berarti itu bukan pasangannya. Jadi ketika x-nya sekian, berarti y-nya juga harus sekian. Jadi harus sama seperti itu. Nah, dengan merubah bentuk 7 itu tadi persamaan 7 itu adalah x y minus 3 sama dengan 0. Nah, artinya berarti ini juga bisa kita tulis y sama dengan 3 per x. Ya, 3 per x. Nah, berarti dari sini y sama dengan 3 per x ini kita substitusikan ke dalam persamaan 10. Nanti akan diperoleh x-nya itu sama dengan plus minus akar 3. Nah, menyebabkan y-nya itu sama dengan plus minus akar 3 juga. Dimasukkan ke sini lagi. Jadinya ketemu y-nya sama dengan plus minus akar 3 juga. Seperti itu dari sini ya. 3 ini sama kan? Jadi artinya kita punya berapa titik kritis? Ada 2. Jadi kita gunakan kondisi yang di 11 persamaan 11 itu. Jadi kita punya titik kritisnya itu adalah
akar 3, akar 3, dan minus akar 3, minus akar 3. Jadi ada dua titik kritis yang harus kita cari. Dia maksimum atau minimum gitu kan ya. Itu dengan nilai di titik itu, di akar 3, akar 3, dan min akar 3, min akar 3 itu nilainya adalah 6. Nah, untuk mengecek nilai 6 ini merupakan nilai maksimum atau minimum. Nah, dengan cara apa? Kita mengambil titik lain. Kita dengan cara pengambilan titik lain. Jadi kita ambil saja titik lain, misalkan X-nya sama dengan 1. Jadi ini bebas, nggak mesti 1. Nggak mesti X juga, bisa aja Y duluan baru X juga terserah. Sama saja. Jadi kita misalkan X saja yang diambil, misalkan X ini kita ambil 1. Berarti kita substitusi mana X-nya ini? Kita substitusi ke kendalanya. Kendalanya itu adalah XY minus 3 sama dengan 0. Ya, tadi berarti dari situ diperoleh Y-nya sama dengan 3. Itu. Dan setelah itu kita cari nilai di titik 1,3. Nilai di titik 1,3 itu adalah 10. Nah, 10 ini ternyata dia lebih besar dari 6. Nah, berarti 6 ini merupakan nilai minimum. Ya. Jadi nilai minimumnya adalah min 6 dengan titiknya adalah plus minus akar 3, plus minus akar 3. Jadi plus minus akar 3, plus minus akar 3 ini maksudnya ya tergantung kondisinya tadi ya. Di sini kalau X-nya 3, akar 3 berarti Y juga akar 3. Kalau ini minus akar 3, ini juga minus akar 3. Jadi ini penulisannya nggak apa-apa seperti ini. Karena kita lihat yang plus, min sama min. Gitu. Ya. Jadi nilai minimumnya adalah 6, titiknya adalah ini. Ya. Ya, sekian ke pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.